Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala dini kullih wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi washabihi wa mawalah. Yang saya hormati Habib Aziz Bapak Haji Suwaji, Dr. Haji Suwaji MM. Yang saya hormati teman-teman semua, tokoh masyarakat, para ustadz, para sepuh ingkang tansah dan kehormatan. Alhamdulillah malam hari ini kita bisa berkumpul di majelis yang sangat mulia, majelis silaturahim. Ini sohibul baitnya itu Bapak Haji Suwaji. Sholawat dan salam mudah-mudahan tetap tercurah limpahkan pada baginda Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam serta keluarga, sahabat, dan kita semua sebagai pengikut-pengikutnya. Bapak-bapak, ibu-ibu jamaah rahimahullah, pemimpin itu memang sesuatu yang harus ada. Pemimpin adalah sebuah keniscayaan, harus kita wujudkan. Untuk mencari pemimpin, kita harus betul-betul melihat dari beberapa sisi. Ya, jangan sampai istilah politiknya itu kita memilih kucing dalam karung. Malah kecakar nanti. Harus tahu, yang dipilih itu harus tahu ya rekam jejaknya seperti apa. Terus setelah itu kita niati bismillahirrahmanirrahim, ya kita memilih pemimpin yang bisa menjalankan amanat, khususnya kepentingan kita umat Islam, sehingga semuanya jadi ibadah pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bapak-bapak, ibu-ibu jamaah rahimakumullah, pemimpin itu Pak Waji sesuatu yang menantang. Pemimpin itu bisa menyebabkan kita masuk surga, tapi juga bisa menjerumuskan ke neraka. Yang penting gimana situasinya? Pemimpin surga ya. Semua orang ingin surga, dan ketika kita jadi pemimpin, pintu surga sudah terbuka, dan banyak sekali ayat-ayat menjelaskan bahwa pemimpin itu adalah orang yang kita akan mendapatkan prioritas masuk surga pertama. Yang satunya sabda Rasulullah SAW dalam hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah, sab'atun yudhilluhumullah fi dhillihi yauma la dhilla illa dhilluh. Ada 7 golongan yang akan mendapatkan perlindungan Allah di saat hari di mana hari itu tidak ada pertolongan selain pertolongan Allah Subhanahu. Di mana itu? Di padang mahsyar, di yaumul qiyamah, saat matahari begitu dekat sehingga orang itu merasa kepayahan, semua keringatnya keluar. Diceritakan di hadis itu ada yang terendam badannya, ada yang sebatas mata kaki, ada sekul, ada semut, bahkan yang kelelep dengan keringatnya itu. Wallahu a'lam bishawab. Tetapi ada 7 golongan yang akan mendapatkan kemudahan, lindungan dari Allah, sehingga dia menemukan kesulitan. Siapa itu? Salah satunya yang pertama adalah imamun adil, imam yang adil. Nah ini masalahnya, untuk jadi imam yang adil bagaimana? Kadang-kadang kita susah ya untuk berbuat adil. Adil itu meletakkan sesuatu pada tempatnya, sesuai dengan hukum yang berjalan, sesuai dengan norma yang berjalan. Bukan karena teman kita, bukan karena keluarga kita, kemudian kita melakukan suatu keputusan yang tidak adil. Rasulullah sendiri pernah menyampaikan
kepada anaknya ketika anaknya dia mengatakan, wahai Fatimah, seandainya engkau mencuri, maka aku sendiri yang akan memotong tanganmu, kata Rasulullah SAW. Beda jauh dengan mungkin saat ini dengan negara kita atau di negara-negara lain yang belum dewasa dalam bernegara. Golongan dan keluarganya menjadi sesuatu yang dibela habis-habisan, walaupun salah pasti dia akan dilindungi. Tapi kalau orang berbeda pendapat, kesalahan-kesalahan itu akan selalu dicari. Nah, itu biasanya politik kayak gitu biasanya. Nah, imam yang adil itu imam yang tidak seperti itu. Dia akan memberlakukan sama hukum terhadap siapapun. Bapak-bapak, ibu-ibu jamaah rahimakumullah. Jadi imam yang adil itu dijamin oleh Allah dan Rasulnya nanti akan mendapatkan kemudahan. Mudah-mudahan kita doakan Pak Suwaji nanti bisa jadi imam yang adil ya, yang bisa memenuhi aspirasi kita. Pendapat-pendapat kita beliau bisa mereduksi, membuat kesimpulan, kemudian menyampaikan pada pengambil kebijakan di desa. Yang kedua, ini untuk anak adik-adik yang muda, ya, atau anak-anak kita yang masih muda. Wasyabun nasya'a bi'ibadatillah. Pemuda yang memulai rasa remajanya itu dengan beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi sejak muda ini anak-anak itu belajar agama dengan baik, mondok di pesantren, kemudian sampai tua dia istiqomah menjalankan perintah Allah. Itu jadi Allah dan Rasulnya dia akan dilindungi di yaumil qiyamah. Yang ketiga, warajulun qalbuhu mu'allaqun bil masajid. Nah ini, saya sampaikan 3 sajalah. Orang yang hatinya itu kumandil-kandil kepada masjid. Hatinya itu selalu terkait dengan masjid. Contohnya ketika azan dia akan selalu berusaha datang ke masjid. Ketika belum ada yang azan, waktunya azan, kepikir, waduh ada yang azan, kita mungkin mengambil mic untuk azan. Gak ada jadi imam, imamnya izin tampil menjadi imam. Pengajiannya nggak jalan, gimana upayanya supaya pengajiannya jalan? Masjidnya ini sudah bodol kumuh, bagaimana caranya supaya masjidnya bersih, menarik, indah? Nah ini juga salah satu ciri orang yang mu'allaqun bil masajid. Orang yang hatinya kumandil pada masjid-masjid. Tidak hanya satu masjid ya. Ya kebetulan kalau Pak Wajid jadi BKM Nikmatul Lihat ya mungkin lebih fokus ke Nikmatul Lihat, tapi sebenarnya kita itu berkewajiban untuk memakmurkan masjid-masjid yang lain juga. Bapak-bapak semuanya yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi Bapak Ibu yang mungkin belum bisa jadi pemimpin ya, itu juga diberi peluang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk dapat perlindungan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala di yaumil qiyamah itu bisa dengan cara yang lain ya. Yang kedua jadi apa, Pak? Ya, masyadun masa ibadatillah. Tapi kita juga nggak bisa ya. Masa muda kita mungkin kita isi dengan sesuatu yang lago, banyak berfoya-foya, nggak banyak ngaji, banyak mainnya gitu ya. Bahkan mungkin banyak maksiatnya. Aduh, kita udah kelewat. Nah, yang belum kelewat apa? Yang saat ini bisa kita lakukan, yaitu mu'allaqun bil masajid. Hatinya terus dikaitkan dengan masjid, dengan rumah Allah ini. Itulah caranya supaya kita mendapatkan pertolongan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bapak-bapak, ibu, jamaah rahimakumullah. Sebenarnya pemimpin itu siapa? Ya, kembali ke pemimpin. Pemimpin itu ya sesuatu atau seseorang yang memimpin, mengorganisasi orang-orang, mengorganisir orang-orang. Bisa saja kita
tidak jadi ketua BPD, tidak jadi BPD, tidak jadi Pak RT, tidak jadi Pak RW, tapi kita juga pemimpin rumah tangga. Nah, jadi semua itu adalah pemimpin. Kullukum ra'in wa kullukum mas'ulin an ra'iyatih. Jadi setiap diri kita itu sebenarnya pemimpin dan kita akan ditanyakan kepemimpinan kita. Maka sebenarnya saya itu jadi RW berat sekali, Pak. Saya jadi RW itu sejak tahun 93. Rasanya sebenarnya ingin diganti saja, tapi bingung ya, yang ganti belum siap kelihatannya sampai hari ini. Pak Jakim juga jadi RT cukup lama, itu berapa tahun di wilayah ini. Mencari penggantinya susah. Sebenarnya beliau juga ingin diganti juga, tapi siapa yang mau ganti? Nggak ada yang mau. Jadi ya sudahlah, kita Bismillahirrahmanirrahim. Saya yakin Bapak Ibu semuanya ini ada tokoh-tokoh masyarakat. Bismillahirrahmanirrahim. Kita niatkan, kita infakkan waktu kita untuk mengurusi umat, untuk mengurusi masyarakat. Ya. Kata Rasulullah itu, khairukum, di antara kamu sekalian yang terbaik adalah anfa'uhum linnas. Yang terbaik di antara kamu sekalian adalah orang yang paling bermanfaat. Jadi orang itu di masyarakat punya manfaat. Ya kita mungkin nggak bisa jadi pemimpin, kita nggak bisa jadi ulama, kiai, kita nggak bisa jadi orang yang pintar, tapi kita bisa jadi orang yang bermanfaat. Silakan bentuknya seperti apa, caranya supaya kita bermanfaat seperti apa, Bapak Ibu punya kelebihan sendiri-sendiri. Yang penting kehidupan kita itu harus bisa memberikan kontribusi, memberikan kemanfaatan kepada masyarakat. Jangan sampai kita hidup ini tidak punya nilai apa-apa di depan masyarakat, atau bahkan malah naudzubillah min dzalik menjadi sesuatu yang dibenci oleh masyarakat. Nah, ini Bapak Ibu semuanya yang saya sampaikan. Jadi mari kita bersama-sama mewujudkan diri kita menjadi orang yang bermanfaat, dan mari kita usahakan juga bagaimana supaya kita di yaumul qiyamah nanti mendapatkan perlindungan dari Allah Subhanahu wa taala di saat hari yang sangat sulit. Kita bisa menempuhnya dengan cara apa? Yang pertama, berusaha menjadi pemimpin yang adil. Kedua, ya, memulai masa muda kita dengan beribadah ini telat, ya. Tapi anak kita, cucu kita masih ada kesempatan. Nah, yang terakhir peluangnya masih tinggi nih, yaitu qalbuhu mu'allaqum wa rajul qalbuhu mu'allaqum bil masajid. Nanti kita hidupkan masjid, musola di sekitar kita. Mudah-mudahan kelak suatu saat kita bisa bertemu kembali di surga seperti ini, nih. Ya. Nah, rencana-rencanya kelihatannya nanti di surga itu lebih enak, ya. Nggak usah khawatir kena kolesterol, ya. Makan kacang ya nggak usah khawatir kena asam urat. Ya, pokoknya di sana nggak ada penyakit. Ya. Nah, kita insya Allah nanti bisa bertemu lagi di sana. Alangkah senangnya kita duduk bersama dengan tetangga, dengan keluarga, dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, dengan sahabat-sahabat mulianya. Tentu saja kita sangat merasakan keindahannya luar biasa. Untuk itu mari kita tempuh untuk selalu menghidupkan masjid dan musola kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.